Ini udah naik segini teman-teman ya. Nggak banyak ya, tapi lumayan naik ini. Selamat pagi teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Kita mau sharing lagi ini trading di ETH ya, Ethereum USD dengan time frame-nya H1 ya per jam. Ini saya gunakan dua ini indikator, salah satunya Ozone Oscillator dan QM ya, Quasimodo. Ini di sini dimana kita lihat kalau kita gambar sekarang sini, dari titik sini ke titik sini di real grafiknya dia terjadi penurunan ya. Sebaliknya di Ozone Oscillatornya dia malah tuh naik dia dari titik sini ke sini, ini naik dia teman-teman ya. Nah ini ya, jadi di sini kita panggil sebagai Ozone Oscillator divergent ya. Kalau yang divergent itu kita lihat bahwa akan terjadi pembalikan arah atau titik reversal ya. Jadi kita cari titik reversal di sini, titik reversalnya. Dan kalau berdasarkan Ozone Oscillator, titik reversalnya di sini ya. Ini akan terjadi naik ke sini teman-teman ya. Ini berdasarkan teori Ozone Oscillatornya teman-teman ya, yang divergent. Nah ini juga diperkuat dengan QM ya. Kalau kita lihat di sini QM, kita rubah ke line chart dulu teman-teman ya, ke line chart ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada dari sini titik sini ke sini, ini higher to higher high ya. Yang ini lower low, dari sini ke sini titik lower low ya. Nah ini ke sini ya. Ini saya ini lagi nih. Nah ini berarti di area ini teman-teman ya, di area yang ini kita gambar lagi, ini merupakan area buy atau demand area ya. Nah titik sini nih, aduh agak susah nih teman-teman ya. Nah ini merupakan area buy teman-teman ya. Kita balik dulu ke ini ya, candlestick. Kita lihat di sini ya, ini teman-teman ya. Berarti di sini merupakan area demand ya. Ini area buy, kita bisa buy di sini. Saya ambil buy 1, ambil 3 aja ya kita yang, jadi nggak usah banyak-banyak karena ini juga modal uang jajan aja teman-teman ya. Satu hal, kalau teman-teman mau trading ya, gunakan uang dingin aja teman-teman ya, jangan uang belanjaan ya, karena turnovernya terlalu tinggi ya. Kita bisa profit waktu-waktu, tapi kita bisa loss waktu-waktu ya. Jadi profit and lossnya teman-teman yang menikmati sendiri ya. Loss profitnya teman-teman yang untung, lossnya juga teman-teman yang menanggung sendiri ya. Jadi makanya kita harus manajemen ya. Kita harus benar-benar manajemen, dan kita gunakan berbagai indikator ya untuk kita ambil posisi ya. Nah, ini kita tunggu aja teman-teman ya. Ini area buy di sini cukup sederhana ya kalau kita pakai Ozone Oscillator ya. Saya dengan ini ya QM ya. Sini kalau kita time frame-nya H1, nah ini kegeser nih. Time frame-nya H1 teman-teman ya. Ini saya hapus dulu deh ininya deh, biar gampang deh. Dihapus dulu semua. Oke, kita kembali. Nah untuk area ini pertama teman-teman ya, untuk area resisten pertama di sini ada, di sini ya. Ini ada drop base drop teman-teman ya, di sini ya. Ini drop base drop nih ya, berarti ini merupakan area ini pertama teman-teman ya.
untuk kita bisa take profit di sini ya. Kalau dia melewati sini ya, berarti kita bisa lanjut ya. Tapi kalau misalnya dia atau dia hanya sekedar retest ya di area ini ya, tapi kalau misalnya dia balik lagi ke bawah, berarti kita bisa take profit di sini ya. Ini ada drop base drop, kita bisa take profit di sini nanti ya. Ini masih minus teman-teman ya. Dan ini ada ini keduanya nih, ada area resisten kedua di daerah sini teman-teman ya. Ini daerah sini dia. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. 2000 years later. Ini udah naik segini teman-teman ya. Nggak banyak ya, tapi lumayan naik ini. Ini mau ada kemungkinan turun lagi. Nah, ini seperti yang saya gambar teman-teman ya. Di sini ada titik resisten ya. Jadi dia ada kemungkinan di sini dia akan berbalik arah lagi dia ya. Karena di sini nih ada drop base drop ya. Makanya di titik ini dia sudah melewati, tapi dia retest ya. Bisa dia retest dan dia naik ke atas lagi, atau bisa dia berbalik arah ke bawah ya. Jadi masih ada dua kemungkinan teman-teman ya kalau udah di sini ya. Jadi kita tinggal tunggu aja ya. Kalau misalnya mau take profit udah bisa nih, udah take profit ya. Saya mau take profit aja ya, karena kita belum tahu nih. Ya memang nggak banyak ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini kita hanya iniin teori ini aja teman-teman ya. Teorinya kita close order dulu ya. Close order hanya sekitar 7 US dollar ya dapat ya. Close order ya, cuman ini berdasarkan indikatornya, berarti memang bisa kita pakai ya teman-teman ya. Teman-teman udah bisa lihat ya di sini ya, dia ada kenaikan ya. Kita ETH H1 ada kenaikan. Ini memang terjadi setelah beberapa jam dia sideways dia teman-teman ya. Ini seharian penuh nih sideways dia di sini ya, naik turun dan akhirnya dia naik sampai di titik resisten yang sesuai yang saya gambar nih ya. Dia berbalik arah di sini ya. Ini bisa retest aja dan dia akan terus ke atas ya, ataupun dia akan berbalik arah ke bawah ya. Jadi ini bisa dia ke atas ya teman-teman ya, ataupun dia hanya retest aja ya, retest dan dia akan berbalik lagi ke bawah lagi nih ya. Masih ada dua kemungkinan teman-teman ya. Makanya kenapa saya take profit di sini ya, walaupun nggak banyak, tapi memang banyak enggaknya nanti tergantung teman-teman ya berapa lotnya ya. Kalau saya kan ambilnya yang mikro ya, jadi mikro account ya, jadi 0,01. Kalau teman-teman ambil 0,1 ataupun bahkan 1 ya, lotnya itu lumayan gede itu udah hasilnya ya. Tapi ya itu resikonya juga gede teman-teman ya. Ini hanya teori aja ya, indikator ya, dimana kemarin saya gambar di sini teman-teman ya. Di titik sini ke turun, sebaliknya di titik ini dia naik ya, di Austin oscillatornya ya. Berarti di titik ini dia akan terjadi reversal. Ternyata reversalnya balik arahnya di sini ya setelah beberapa jam. Oke, mungkin teman-teman itu aja ya sharingnya ya. Semoga bermanfaat. Satu hal saya ingatkan, kalau kita mau trading ya sebaiknya gunakan uang dingin ya, karena volatility-nya tinggi ya, fluktuatif banget. Kita bisa profit sewaktu-waktu, tapi juga kita bisa loss sewaktu-waktu ya. Makanya harus manajemen, jangan sampai pakai uang belanjaan teman-teman ya. Dan satu hal ini juga teman-teman, saya tidak ngajak ya, saya hanya sharing aja ya, cara kita menggunakan Austin oscillator indikator plus QM ya, Quasimodo ya, dengan SND dan SNR-nya ya, ininya ya, supply and demand dan support and resistance-nya ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Kalau teman-teman mau gabung, saya sih pakainya di OctaFX ya untuk brokernya ya. Saya di OctaFX, linknya ada di bawah ya. Dan saya ini pakai MetaTrader 4. Oke, itu aja teman-teman ya. Mohon maaf ada kekurangan. Semoga bermanfaat dan sukses selalu dan sehat selalu.